Kisah perjuangan masyarakat Bengkulu juga menceritakan perlawanan terhadap Residen Thomas Parr. Perlawanan yang kini diabadikan dalam sebuah monumen di kota Bengkulu. Kisah ini bermula dari ketegangan sosial yang terjadi selama masa pemerintahan Walter Ewer sekitar tahun 1800 hingga 1805. Pergolakan yang terus berkelanjutan hingga masa penggantinya, yaitu Thomas Parr. Residen Inggris ini hanya memerintah di Bengkulu selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1805 hingga 1807, yang berakhir seiring dengan kematiannya yang tragis. Kematian Thomas Parr bersumber dari kebijakan yang berlawanan dengan kehidupan tradisional para kepala adat. Seperti dalam hal peradilan pribumi, Parr sering memberi keputusan tanpa meminta persetujuan dari para kepala adat. Kebijakan ini memicu ketegangan sosial selama masa pemerintahan Thomas Parr di kawasan Bengkulu. Pada masa Thomas Parr pula diberlakukannya sistem tanam paksa kopi di Bengkulu. Puncak dari segala ketegangan sosial itu pada akhirnya meletus pada 27 Desember 1807. Thomas Parr terbunuh oleh perlawanan rakyat yang menyerbu kediamannya di Mount Felix, yang berlokasi sekitar 3 mil sepanjang garis pantai dari Fort Marlborough. Menurut sebuah sumber, Thomas Parr dimakamkan di daerah tertutup di Fort Marlborough. Hal ini dilakukan untuk menghindari amarah penduduk lokal dan kekhawatiran akan digali dan dikutuk oleh penduduk lokal. Demikian juga dengan makam Charles Murray, sekretarisnya yang meninggal pada 7 Januari 1808 setelah berusaha menyelamatkan Parr. Bagi pemerintah kolonial Inggris, bagaimanapun juga, Thomas Parr tetap dianggap sebagai pahlawan karena jasa dan pengabdiannya. Oleh karena itu, pemerintah Inggris kemudian mendirikan sebuah monumen untuk mengenangnya. Monumen Thomas Parr didirikan pada 7 Januari 1808. Monumen Thomas Parr dibangun di atas tanah yang berlokasi tidak jauh dari benteng Marlborough. Selama 140 tahun berada di Bengkulu, orang-orang Inggris banyak yang meninggal dunia. Kematian orang-orang Inggris tersebut kebanyakan disebabkan oleh serangan penyakit malaria dan disentri. Sebagian yang lain tewas karena perlawanan rakyat Bengkulu. Orang-orang Inggris yang meninggal di Bengkulu pada masa itu tercatat sebanyak 709 orang. Sebagian dari orang-orang Inggris tersebut dimakamkan di pemakaman Inggris di Jitra, Bengkulu. Kompleks makam Jitra ini pada masa itu adalah makam Inggris terbesar yang berada di Asia Tenggara. Makam ini mulai digunakan pada tahun 1714, tahun yang sama dengan awal mula dibangunnya benteng Marlborough. Lokasi makam ini memang tidak terlalu jauh dari benteng Marlborough, berjarak sekitar 1 km ke arah selatan. Dahulu, kompleks makam ini sendiri menempati tanah seluas hampir 4,5 hektar dan terdapat sedikitnya 1.000 makam dengan berbagai macam ukuran serta bentuk yang bervariasi. Berbagai jenis batu nisan di kompleks ini memiliki desain makam bangsawan Eropa abad pertengahan. Namun kini, dari sekian banyak makam, hanya tinggal tersisa sekitar 53 makam saja. Kini pemerintah setempat juga telah menjadikan kompleks makam ini menjadi cagar budaya
dan telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perlindungan dan perhatian pada rupa-rupa benteng dan bangunan cagar budaya di Bengkulu ini tidak lain adalah sebagai penanda sejarah bahwa pada satu masa Bengkulu memiliki posisi penting dalam perdagangan dunia. Cerita kejayaan masa lalu yang jadi pelajaran untuk membangkitkan potensi bagi kemajuan Bengkulu di masa kini dan masa depan.